yang duduk di sana. Saya tidak lihat kesenangan, tapi saya lihat anjing. Ketika saya lihat di sana, saya tidak lihat kekurangan, tapi saya lihat nilai lebihnya. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, manusia cari apa? Manusia cari apa? Itu saudara yang bilang, bukan saya. Sehingga di sini kita melihat, saya juga pada saat mempersiapkan ini, saya merindukan suasana. Saya baca satu buku, yaitu seandainya semua berjalan sebagaimana mestinya. Seandainya semuanya berjalan sebagaimana mestinya, maka tidak ada namanya dosa, tidak ada namanya perkelahian, tidak ada namanya perselisihan, tidak ada namanya apa? Kekurangan dan lain sebagainya. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ketika saya melihat sampai pada titik ini, saya melihat ternyata komunikasi begitu luar biasa. Tetapi saudara, nanti kita akan lanjut dengan Kejadian pasal 3, bagaimana rusaknya komunikasi, betapa hancurnya manusia hanya karena komunikasi. Saudara akan melihat itu lebih lanjut. Maka saya rindukan saudara tidak boleh berhenti datang. Untuk tidak datang beribadah, harus tetap datang. Saudara, kita akan melihat sampai endingnya bagaimana Tuhan pulihkan komunikasi melalui pengorbanan Kristus. Ini satu rentetan yang perlu kita bahas, sehingga ketika kita berbicara, kita mulai mikir perkataan ini membangun atau meruntuhkan. Ketika kita mulai bicara, apakah perkataan ini untuk mengisi kekurangan dia atau menghina dan menghina dan merusakkan dia. Tidak. Tetapi sungguh-sungguh setiap perkataan adalah perkataan yang membangun. Perkataan adalah perkataan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, dan perkataan-perkataan yang adalah perkataan yang tidak ada bantahan, karena di situ ada satu motivasi yang murni, ada tujuan yang murni untuk membangkitkan dan memberikan gairah baru bagi kita. Dan saya percaya kalau ini ada, rumah tangga tidak akan lesu, betul? Kalau ini ada, rumah tangga tidak akan dingin. Kalau ini ada, maka persekutuan tidak akan lemah. Saat ini ada, maka persekutuan tidak akan dingin. Tetapi ada gairah, ada semangat baru. Karena perbedaan itulah Tuhan satukan kita untuk saling memperlengkapi. Amin. Saudara tidak kebetulan ada di gereja ini, tapi saudara berada di gereja ini dengan satu tujuan, supaya kita saling memperlengkapi. Maka itu dalam Efesus dikatakan apa? Hidup kita adalah bait Allah. Kita membangun satu bait Allah. Dan di dalam bait Allah itu banyak anggota. Dan banyak anggota itu banyak tuh karunianya. Betul? Maka ada yang karunia untuk berkata-kata, tapi bukan berkata-kata lebih dari cukup. Ada karunia untuk menasihati, ada karunia untuk mengajar. Sehingga dengan demikian kita tidak katakan bahwa saya lebih dari dia. Kenapa? Gergaji tidak bisa katakan kepada pahat, kau jelek sekali, mukamu itu, kepalamu seperti kotak begitu, jelek. Kau suka tumbuh-tumbuh, kepalamu suka tumbuh-tumbuh, jelek. Kemudian pahat katakan kepada ini, kepada gergaji, gigimu itu lihat, gigi boneng. Kau nggak diperlukan di situ, nggak ada itu. Modelmu itu nggak perlu. Kemudian pahat tidak katakan kepada emak, Palu tidak katakan kepada Pak gue, kau kecil mungil, 1 meter kotor. Kamu gak butuh kamu jelek sekali, 7 mutu lusuh-lusuh. Aku gak butuh kamu. Kemudian Paku juga gak bilang sama Palu, nah, kamu lihat tuh model kau, gigimu 2. Aku gak butuh kamu. Selanjutnya juga Palu tidak katakan kepada Skaf, lihat tanganmu kecil. Gak bisa bikin apa-apa. Kau bikin apa sih? Kalau gak ada saya, kau gak berfungsi. Tidak. Tetapi saudara tahu apa? Semua perkakas itu ada di dalam tempat perkakas. Tapi ketika tukang bangunan datang, yang pertama dia ambil gergaji. Betul? Potong pohon. Mau pakai apa? Gigi. Pakai gergaji. Betul? Pakai gigi potong pohon. Gergaji, potong pohon. Betul? Habis itu apa? Dia bikin balok-balok untuk licin, pakai Skaf. Sebelumnya harus ada mister penggaris, meteran, ya meteran. Harus ukur, ukurannya baudin berapa? Ukur, betul? Setelah itu dipotong. Nah, Skaf itu juga ada banyak-banyak model ya. Ada yang kasar, ada yang halus dan lain sebagainya, macam-macam. Setelah itu baru pakai palu, ambil palu, tidak hanya ketok begitu, bagaimana bisa sambung? Pakai paku, salah ketok kena tangan. Dia paku.
Kemudian semua ini perkakas itu dipakai. Nah, setelah semua perkakas itu dipakai, baru bergunalah satu bangunan. Terjadilah satu bangunan. Kalau hanya satu saja, sampai mati tetaplah di situ kau. Betul. Nah, di sini kita melihat itu fungsi. Sehingga ketika kita melihat kelemahan, yang di dalam kelemahan ada kelebihan. Kita saling bersatu padu. Di dalam gereja ada kekuatan, di mana kita bermacam-macam karunia fungsi. Tetapi ketika disatukan di situ menjadi satu kekuatan yang besar. Tapi perbedaan itu juga bisa menjadi momok bagi kita kalau kita salah mempergunakan perbedaan itu. Maka maju mundur gereja itu ada dalam Tuhan, tapi Tuhan juga pakai kita untuk memajukan gereja itu. Maju mundur sebuah rumah tangga dalam tangan Tuhan, tapi Tuhan juga pakai kita untuk memajukan rumah tangga itu. Sebagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berespons dan lain, bagaimana kita menggunakan komunikasi di dalamnya, sehingga rumah tangga kita tidak menjadi hancur, persekutuan kita tidak menjadi hancur, tapi terbina satu perkataan, satu suasana damai. Ketika orang lihat dari luar, ternyata di sini ada Kristus. Jangan sampai orang lihat dari luar, di sini ada hantu. Jadi mari kita bangkit. Bangkit kembali dan kita katakan, saya mau berkomitmen supaya perkataan saya bukan menghancurkan tapi membangun. Amin. Saya mau berkomitmen untuk ketika saya melihat kelemahan bukan menjadi bahan pembicaraan, tetapi Tuhan memakai saya untuk boleh memperlengkapi dia. Saya mau berdoa kepada Tuhan supaya setiap saya berkata-kata, perkataan saya tepat sesuai dengan kebutuhan orang yang membutuhkannya. Kalau tepat, orang itu akan bangkit. Setia itu. Mari kita bangkit berdua. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan karena kebetulan Tuhan secara betul. Ada saatnya di mana Tuhan memperhadapkan kelemahan-kelemahan orang di depan kita. Namun bagaimana kita menyikapi semuanya itu? Masalah bukan pada Tuhan, tapi masalah sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Relasi itu akan menentukan apakah setiap keputusan kita, setiap komunikasi kita benar untuk membangun atau meruntuhkan. Kalau relasi kita benar dengan Tuhan, maka setiap perkataan kita akan membangun orang lain. Tapi relasi kita tidak benar, maka perkataan kita akan merusak orang lain. Ketika engkau ada dalam bagian itu, katakan, Tuhan ampuni saya. Perkataanku tidak pernah membangkitkan semangat istri saya. Perkataan saya tidak pernah membangkitkan semangat suami saya. Dan perkataan saya seringkali meruntuhkan semangatnya. Perkataan saya seringkali meruntuhkan daya juangnya. Dan perkataan saya seringkali meruntuhkan akan rohani. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ajar saya untuk berkata tepat sesuai dengan kebutuhan, sehingga dia boleh bangkit dan boleh memiliki satu pengharapan tepat di dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, katakan sungguh-sungguh di hatiku, aku sungguh adalah dirimu Yesus, katakan sungguh-sungguh dalam menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagiku. Setiap dia katakan sungguh-sungguh dia datang. Lihat